Pucat Sob. Nah, apa yang dikerjakan oleh sang baginda Sob? Bukankah dia sendiri Sob? Dia memimpin pasukannya untuk menyerang. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Tawanan-tawanan perang Sob. Bahkan ada yang namanya milikul yamin, milikul yamin, di mana di situ ada perempuan-perempuan yang dibawa itu Sob, dan itu boleh dijadikan budak-budak hamba sahaya. Apa mau saya tunjukin ayatnya sama kamu Sob? Hamba sahaya yang engkau miliki hasil daripada tawanan perang. Loh, si unjuk. Coba Sob, tunjukkan ayat di dalam Alkitab di mana Yesus dan murid-murid mereka ngejarah ambil rampasan perang. Cewek-cewek, harta. Nggak ada Sob. Loh, si unjuk bagaimana? Bahkan di dalam hadis dikatakan apa? Aku diutus untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan itu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Makanya jangan heran Sob kalau misalnya nih tadi dia menunjukkan gambar. Inilah Sob cerminan daripada orang-orang yang mengikuti perilaku sang baginda. Nih saya kasih tunjuk Sob. Nih, bagaimana pribadi orang-orang yang mengikuti sang baginda? Nah, ini dia, Cop. Gimana sih Uncop? Lihat. Sorbannya, lihat, Sob. Wah, ini Sob, udah ini. Kalau udah teriakan begini sudah, Sob. Allahu Akbar. Pecahin kacanya, bakar. Dia tuh kan demo. Ini Sob. Coba Sob, dari pakaian-pakaiannya, dari tulisan-tulisannya apa? Front Pembela Islam. Ini Sob, jelas. Coba Sob, tunjukkan satu perbuatan Tuhan Yesus yang menyuruh orang-orang seperti ini. Adapun ayat-ayat yang kamu kutip tadi Sob, itu adalah ayat-ayat yang tidak kamu tunjukkan secara utuh. Saya kasih tunjuk Sob. Nah, makanya Sob, ini ada saya punya gambar lain. Makanya Sob, tidak heran bahwa kalian setelah melakukan ini, langsung main tunjukin kaos begini. Kelihatan toh? Satu-satunya agama yang mengaku bukan telolis adalah ya ini Sob. Coba pernah nggak Sob ada orang oten ya yang pakai kaos oten bukan telolis? Nggak. Cuman agamanya Uncop yang cetak kaos tulisannya aku bukan telolis. Karena apa? Karena memang seluruh jari, seluruh telunjuk menunjuk ke hidung Uncop bahwa Uncop seorang telolis. Wah, ya. Kemudian, aduh, kurang jadi waktunya ini. Kemudian masalah ayat tadi, Sob. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sob, baca ayatnya secara utuh sampai selesai. Yang dimaksud pedang di situ, Sob, bukan pedang buat motong-motong leher. Itu salah. Makanya Sob di situ pedang untuk membawa pemisahan antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan yang percaya. Begitu loh, memang harus dipisahkan. Ya, ayah ibu ya harus dipisahkan. Kalau ayahnya tidak percaya, anaknya tidak percaya, ya dipisahkan oleh pedang tersebut. Itu bukan berbicara mengenai pedang untuk gorok itu, cow. Nah, silakan. Meninggal Unco pokoknya malam ini. Lalu ngapain ya kamu ketika menyerang aku memakai seperti pakaiannya kayak gini? Ya pakaian. Perilaku, ajaran agama ya ajaran agama, bedain itu dulu gitu loh. Nah kalau aku memperlihatkan kepada kamu orang yang pakai salib teriak haleluya, lalu bantai orang ada. Kalau di sejarah-sejarah dulu ya kayak gitu. Apalagi tuh dokumenter dari perang salib, habis semua. Bayangkan kayak gitu. Terus kamu menuduh aku baca katanya ya, baca secara utuh. Mari kita baca secara utuh ya. Kau enggak jelas menjelaskan kitabmu sendiri aja ambigu gitu. Tadi kan aku udah sindir kamu nih. Yesus membawa pemisahan bagaimana pengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai. Oke?
Jangan menyangka membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang. Gak mungkin dong pedang buat kupas bawang. Udah kusindir. Masih aja dia nggak ngerti ya. Gak mungkin pedang buat kupas bawang itu Yesus. Gak mungkin. Lalu apa maksudnya? Nih, pedang itu digunakan dia untuk apa? Memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, dan orang isi rumahnya. Itu pedang digunakan untuk hancurin rumah tangga orang gitu. Terus kamu nggak, kalaunya Lukas 19 nomor 27 tadi nggak kamu jelasin. Kayak gimana tuh? Yesus menyuruh membunuh depan matanya. Kamu belum jawab nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Des. Untuk masalah Yesus ya, kamu minta di manakah Yesus memimpin perang? Ya jelas Yesus kagak pernah berperang. Tapi kalau kamu lihat di Lukas 2 nih ya, di Lukas 3:3 nih, aku bukain sama kamu. Nomor 26. Bentar ya, bukan Lukas 3:3. Sabar. Nih, tadi aku nih. Yesus itu nih ya, Lukas 2:2 rupanya. Kata Yesus kepada murid-muridnya ketika tentara Romawi mau menangkap mereka. Apa kata Yesus? Jawab mereka, suatu pun tidak kepadanya tetapi kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Buat apa Yesus jual jubah, beli pedang? Buat kupas bawang. Jelas untuk bertahan kepada penangkapan Romawi. Kalau terjadi macam-macam, gak mungkin Yesus nyuruh jual jubah lalu beli pedang buat mereka kupas bawang. Gak mungkin. Yesus pun mengajarkan untuk bertahan gitu. Nah, terkait masalah gimana tuh milkul yamin, katamu kan milkul yamin. Kamu paham nggak apa yang dimaksud milkul yamin? Konsepnya kayak gimana? Coba kamu jelaskan secara rinci sama aku. Apa itu milkul yamin? Sok tahu kamu. Terus kalaunya kita melihat di kitab kamu ya, di Perjanjian Lama, masalah harta rampasan perang itu ada, Dis. Kalau di Perjanjian Lama, nih ya. Nih. Tuhan kamu ya, kalaunya kita lihat harta rampasan perang itu di Perjanjian Lama di zaman Musa udah terjadi, Dis. Makanya tertera dalam kitabmu. Di sini ada rampasan perang gadis perawan, Des. 32 gadis perawan diminta Tuhanmu. Buat apa Tuhanmu minta perawan? Ini konsepnya kayak gimana? Kalau milkul yamin jelas harta rampasan perang kan gitu. Ya, ini Tuhan kamu aja di kitab kamu minta 32 gadis perawan. Yang aku bingung kayak gimana cara ngetes perawannya itu gadis. Kedokteran belum ada masalahnya. Ya. Tuh giliranmu. Ungkat edis malam nih. Baik, saya tanggapi. Jadi begini, Sob. Jadi pertama-tama kamu menuduhkan kepada saya bahwa apa yang saya tunjukkan itu adalah oknum-oknum. Sementara saya menyuruh kamu untuk menunjukkan ada tidak perilaku orang-orang Kristen yang membawa-bawa atribut agama, organisasi-organisasi agama Kristen, kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Tidak ada, Sob. Saya tantang kamu, Sob, tunjukkan ada ormas Kristen, misalnya Front Pembela Kristen, terus kerjanya mecah-mecahin etalase, ya, gangguin masjid, ngelemparin masjid. Ada nggak, Sob? Tidak ada. Ya, sekarang yang saya maksudkan kepada kamu, oke lah, kita acuhkan saja ya. Kita acuhkan masalah orang Kristen dan orang Islamnya. Sekarang kita lihat tokoh panutan. Kan kita berbicara mengenai tokoh panutan kan, Sob?
Nah, sekarang Sob, saya mau tunjukkan kepada kamu Sob. Inilah Sob, sang nabiat, sang baginda Sob. Nah, ini Uncup ini. Luar biasa, Uncup tidak tahu kelakuan sang baginda, tuntunannya sendiri. Aduh Uncup. Baik, kita tunjukkan ya. Di sini Sob, jelas sekali ya tertulis apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan Sob. Dikatakan begini. Telah menceritakan kepada kami bla 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 dari Rasulullah. Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka, lihat Sob, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jelas sudah Sob ya. Siapa Sob yang teloli Sob? Siapa Sob? Jelas nih Sob. Jadi sudahlah Sob. Ini jelas nih Sob ya. Ini perkataan sang baginda sendiri nih. Ya, apabila mereka mengucapkan apa? Mengucapkan syahadat tadi, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi kalau orang tidak mengucapkan syahadat, orang tidak masuk Islam, darahnya tertumpah, hartanya masuk di tangan sang baginda. Ini jelas nih hadisnya. Ya. Nah, bagaimana Sob orang nih, kamu berkata mengenai pedang. Sob, kalau kita lihat ya, pedang-pedang Rasulullah nih. Klik aja di sini. Rasulullah itu punya macam-macam pedang. Ada yang namanya Badar, ada yang namanya apa? Pedang ini. So, barang siapa yang koleksi pedang lalu suka memberi nama-nama pedangnya, sudah pasti dia bukan tukang iris bawang, tapi tukang iris leher. Loh, Rasulullah itu punya pedang dan pedangnya itu dikasih nama, Sob. Sob, saya ini Sob, tukang koleksi ketapel, tukang koleksi apa namanya, senapan kalau zaman masih kecil dulu. Saya kasih nama. Kenapa? Karena memang saya hobinya itu ya mengetapel, menembak burung. Nah itu. Nah, Muhammad tukang mengoleksi pedang, pasti tukang pedangnya pasti untuk motong leher. Gimana Uncup ini, berat Uncup ini. Nah, kemudian Sob, kamu mengutip beberapa ayat tadi di dalam Alkitab. Sob, ketika Tuhan Yesus menyuruh orang, barang siapa di antara kamu yang tidak punya ini, yang tidak bawa bekal, sekarang harus bawa bekal. Yang tidak bawa ini harus. Karena pada waktu itu sedang menghadapi situasi yang berbeda. Nah, sekarang permasalahannya, apakah di situ Tuhan Yesus menyuruh orang untuk berlaku seperti sang baginda yang Anda ikutin itu? Tidak. Buktinya apa? Ketika Simon Petrus mencabut pedangnya dan mengiris salah satu telinga hamba imam besar di situ, yang namanya Malkus itu, di situ apakah Tuhan Yesus mendukung apa yang dilakukan Petrus? Tidak. Sarungkan pedangmu. Coba. Malah disuruh sarungkan dan orang itu malah disembuhkan seketika dan sembuh. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh orang membeli pedang dan melakukan telol. Uncup udah mewek ini Uncup ini. Sob, jadi saya minta sama kamu Sob untuk membaca ayat-ayat di dalam Alkitab dengan sampai utuh, sampai selesai baca Sob. Jangan kau baca sepotong-sepotong saja. Kalau yang jelas-jelas, ini udah jelas Sob. Ini tidak terbantahkan. Ayo, lemas Uncup dan pucat.